3 tahun lalu, putriku yang hilang muncul dalam mimpiku dan berteriak, "Ibu, aku terkurung di dalam akuarium besar di rumah sebelah. Tolong keluarkan aku." Aku terbangun oleh jeritan putriku, segera menelepon polisi, dan ketika polisi akhirnya mendobrak pintu rumah sebelah, semua orang yang ada di sana terkejut bukan kepalang. Nama saya Sari. Usia saya sudah lewat 50-an. Orang-orang bilang, di usia saya ini, seharusnya anak-anak sudah dewasa dan mandiri, dan kami para orang tua bisa menikmati masa tua yang tenang sambil bersandar satu sama lain. Saya pun percaya bahwa saya akan mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Suami saya, Hartono, adalah seorang pensiunan PNS yang sifatnya lembut dan seumur hidupnya hanya mengenal keluarga. Kami tinggal di sebuah rumah susun sederhana namun hangat di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta. Istilah tetangga sudah seperti saudara sangat cocok menggambarkan lingkungan kami yang damai, di mana semua orang saling membantu. Kebanggaan terbesar dan harta paling berharga bagi kami adalah putri kami, Putri. Tahun itu, usianya baru 16 tahun, usia yang sedang mekar-mekarnya, secantik bulan purnama. Wajahnya yang putih dan cantik menurun dari saya waktu muda, dan dia juga sangat pintar. Piagam dan piala yang ia menangkan setiap tahun sampai memenuhi satu sisi dinding kamar. Putri adalah anak yang sangat baik dan penurut, selalu menyapa dengan sopan dimanapun dan ramah pada siapa saja, sehingga semua orang tua di kompleks rusun ini menyayanginya. Setiap kali melihat punggung mungilnya yang membungkuk di meja belajar sambil membalik halaman buku, hati saya dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Kami sebagai orang tua tidak meminta apa-apa lagi. Kami hanya berharap putri kami bisa hidup bahagia di lingkungan yang baik, tidak seperti generasi kami yang penuh perjuangan. Rusun Harapan Jaya, tempat kami tinggal, sangat kontras dengan namanya, bangunannya sudah tua. Dindingnya kusam dan tangga besinya mulai berkarat dimakan waktu, tetapi tempat itu adalah ruang yang sangat hangat. Saat senja, para ibu akan mengeluarkan kursi ke selasar untuk mengobrol, sementara halaman rusun ramai oleh suara anak-anak yang berlarian. Hidup saya mengalir tenang seperti sungai yang damai, tanpa gejolak apapun. Sampai hari naas itu tiba. Hari itu adalah Sabtu sore. Langit yang cerah tiba-tiba diselimuti awan gelap. Saya masih ingat dengan jelas saat Putri meminta izin untuk pergi ke perpustakaan daerah. Dia mengenakan kemeja putih dengan rok abu-abu khas seragam SMA-nya. Rambutnya yang panjang dan hitam diikat rapi ke belakang. Betapa jernih dan cantiknya penampilannya saat itu. "Ibu, aku mau belajar kelompok dengan teman-teman di perpustakaan, ya? Sebentar lagi ujian akhir, jadi harus belajar giat." Saat itu saya sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan dengan tangan yang masih bertepung, saya menoleh padanya dan berkata, "Iya, pergilah. Ingat, jangan pulang terlalu malam. Hari ini ibu masak opor ayam kesukaanmu, loh." Mata putriku melengkung seperti bulan sabit saat ia tersenyum lebar. Lesung pipinya begitu manis. "Iya, Bu. Aku pasti pulang sebelum jam 7 malam." Putri mengenakan sandalnya, menyandang ransel kecil di bahunya, lalu berlari menyusuri selasar. Suara langkah kakinya yang bergema di selasar perlahan menghilang di ujung tangga. Saya tersenyum puas melihat punggungnya. Tak terasa dia sudah besar, sudah memikirkan pelajarannya sendiri. Saya merasa bangga. Dari panci, aroma opor ayam yang gurih menguar, sedang mendidih. Saya membayangkan betapa bahagianya kami sekeluarga akan berkumpul di meja makan menyantap makan malam yang hangat saat Putri pulang nanti. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah saat terakhir saya mendengar tawa putri saya dan melihat sosoknya yang begitu saya cintai. Hujan sore itu bukanlah hujan biasa. Langit seolah murka, mencurahkan air dengan dahsyatnya. Angin kencang menghantam jendela dengan suara berisik. Meskipun di dalam rumah, hawa dingin terasa menusuk. Saat saya melihat keluar jendela, seluruh lingkungan tampak tenggelam dalam tirai hujan putih. Hati saya mulai gelisah. Sudah lewat jam 7 malam, tetapi putri saya belum juga pulang. Suara detak jam dinding terasa menekan jantung saya. Ketika jam menunjukkan pukul 7:30, hidangan makan malam yang telah saya siapkan dengan susah payah mulai mendingin. Di atas opor ayam kesukaan putriku,
Lapisan santan kental mulai membeku. Suami saya duduk di sofa sambil memegang koran, tetapi matanya terpaku pada hujan di luar jendela. Rumah kami diselimuti keheningan yang menyesakkan, hanya suara hujan yang menghantam atap seng dan deru angin yang terdengar pilu. Mungkin dia menunggu di rumah temannya karena hujannya terlalu deras, kata suami saya, mencoba menenangkan, tetapi suaranya juga penuh kekhawatiran. Saya menggelengkan kepala, pikiran saya kalut. Tidak mungkin, Pak. Putri bukan anak seperti itu. Kalau dia menginap di rumah teman, dia pasti akan menelepon untuk memberitahu. Saya menekan nomor ponsel putriku untuk yang kesekian kalinya. Namun, yang terdengar hanyalah nada sambung tanpa harapan dan suara operator yang mengatakan, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Setiap kali mendengar suara itu, rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Firasat seorang ibu mulai berbisik bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Putri tidak pernah mematikan ponselnya, kecuali baterainya habis. Tetapi saat berangkat, baterainya masih penuh. Hujan di luar tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Petir yang menyambar langit, diikuti oleh gemuruh guntur, membuat saya terkejut. Saya berjalan mondar-mandir di dalam rumah dengan gelisah. Senyum cerah putriku sore tadi terus terbayang di depan mata, membuat saya semakin gila. Berbagai pikiran mengerikan menghantui kepala saya. Apakah dia terpeleset di jalan yang licin? Apakah dia kehujanan dan masuk angin? Atau saya tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Melihat saya yang panik, suami saya bangkit dari tempatnya dan segera mengenakan jas hujan. Kamu tunggu di rumah saja. Biar Bapak yang coba cari di sekitar perpustakaan. Mungkin dia sedang berteduh di suatu tempat. Aku ikut, kata saya dengan suara bergetar sambil meraih jas hujan yang lain. Aku tidak bisa hanya duduk diam di rumah. Kita harus mencari putri kita. Melihat wajah saya yang putus asa, suami saya tidak bisa melarang. Kami, sepasang suami istri yang sudah menua, buru-buru mengenakan jas hujan, mengunci pintu, dan melangkah ke dalam kegelapan pekat. Hujan dan angin menerpa wajah kami tanpa ampun. Air hujan yang dingin merembes masuk melalui kerah baju, membuat seluruh tubuhku menggigil, tetapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketakutan yang menyelimuti hati saya. Ketakutan tak terlihat itu terasa seperti monster raksasa yang siap menelan saya, membuat saya sulit bernapas. Tanpa sadar, saya terus memanggil nama putri saya. Putri, di mana kamu? Kumohon, kembalilah pada ibu. Lingkungan yang biasanya sudah sepi di malam hari terasa semakin sunyi di bawah guyuran hujan. Cahaya remang dari lampu jalan menerangi jalanan yang tergenang air, dan dahan-dahan pohon yang bergoyang seolah akan patah ditiup angin tampak seperti sedang menjerit kesakitan. Dua bayangan kecil kami yang terhuyung-huyung di tengah badai memulai pencarian tanpa harapan. Kami berjalan menyusuri jalan yang biasa dilalui putri setiap hari. Jarak dari rusun ke perpustakaan daerah hanya sekitar 1 kilometer, tetapi malam itu terasa tak berujung. Air sudah setinggi mata kaki, membuat setiap langkah terasa seberat timah. Suami saya menyinari semak-semak di pinggir jalan dan emperan toko dengan senter. Saya membuka mata lebar-lebar, mencoba mencari sosok yang familiar yang mungkin sedang berteduh di suatu tempat. Putri, kamu di sana? Teriak suami saya, tetapi suaranya ditelan oleh deru hujan. Putri, dengarkan ibu. Saya juga memanggil namanya dengan suara tercekat. Air mata bercampur dengan air hujan mengalir di pipi saya. Namun, yang kembali hanyalah keheningan malam yang menakutkan dan suara hujan yang semakin deras. Kami mendatangi setiap rumah kenalan di sepanjang jalan, mengetuk pintu dan bertanya. Orang-orang terkejut melihat kami, sepasang suami istri yang basah kuyup mencari putri kami, namun, semua orang mengatakan tidak melihat putri, dan beberapa dari mereka menatap kami dengan iba sambil menghela napas. Hati saya jatuh ke jurang keputusasaan yang tak berdasar. Ketika kami tiba di perpustakaan, gerbang besinya sudah terkunci rapat. Cahaya senter suami saya menembus celah gerbang, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan dan keheningan. Satpam di pos jaga mengatakan bahwa perpustakaan tutup pukul 5 sore. Dia memang melihat seorang siswi berseragam keluar sebelum hujan turun, tetapi dia tidak yakin apakah itu putri. Jam segitu banyak sekali siswa yang keluar, Pak.
Mana bisa saya ingat satu persatu. Harapan terakhir kami pun pupus. Kami kembali berjalan pulang dalam diam, basah kuyup. Langkah kami terasa seberat batu. Mengapa jalan pulang terasa begitu jauh dan dingin? Bahkan setelah tiba di rusun, kami masih berpegang pada harapan terakhir, berkeliling halaman sambil memanggil nama putri kami. Sebagian besar lampu di jendela rusun sudah padam, hanya beberapa rumah yang masih memancarkan cahaya redup. Rusun Harapan Jaya di mata saya kini hanyalah bongkahan beton yang dingin dan tak berperasaan. Kami kembali ke rumah dengan keadaan seperti tikus basah. Dengan tangan gemetar, saya melepaskan jas hujan. Seluruh tubuh saya sedingin es. Suami saya bersandar di dinding, terengah-engah. Rambutnya yang memutih dan basah membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Rumah kami masih sunyi, dan meja makan dengan hidangan malam yang dingin masih utuh. Saya menatap meja belajar putriku. Buku pelajarannya masih terbuka, dan tas sekolahnya yang kosong tergeletak di atas kursi. Semuanya masih sama, hanya putri saya yang tidak ada. Perasaan tak berdaya dan putus asa yang luar biasa menyelimuti saya. Saya jatuh terduduk di lantai, dan mulai menangis meraung-raung. Tangisan yang saya tahan selama berjam-jam akhirnya pecah dan tidak bisa berhenti. Suami saya diam-diam mendekat dan memeluk bahu saya yang bergetar. Di dalam rumah yang kosong, kami, sepasang suami istri tua, hanya bisa saling berpelukan dan menangis. Di luar, hujan takdir masih menderu, seolah ingin menyapu bersih segalanya. Malam itu, tak ada satupun bintang di langit. Malam itu terasa panjang seperti keabadian, dan kami tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Setiap kali ada suara kecil dari selasar, saya langsung terbangun, mengira itu adalah langkah kaki putriku, tetapi kemudian semuanya kembali hening. Saat fajar menyingsing, hujan mulai reda, dan hanya suara tetesan air yang sedih dari ujung atap yang terdengar. Ketakutan di dalam diri saya mencapai puncaknya. Saya sadar bahwa saya tidak bisa hanya menunggu. "Pak, kita harus lapor polisi," kata saya dengan suara serak karena menangis semalaman. Suami saya, dengan wajah pucat karena cemas dan tidak tidur semalaman, mengangguk. "Iya, kita harus pergi. Tidak bisa ditunda lagi." Kami buru-buru berganti pakaian kering dan menuju kantor polisi. Udara subuh setelah hujan terasa dingin. Jalanan masih basah, dan beberapa daun yang gugur menempel di aspal. Segalanya tampak sama, tetapi kehidupan keluarga kami telah berubah total. Kantor polisi adalah sebuah bangunan tua berwarna kuning 2 lantai di ujung pusat kota. Kami diantar oleh seorang petugas piket muda ke ruang tim investigasi. Orang yang menyambut kami adalah Inspektur Budi. Seorang pria berusia sekitar 40-an dengan perawakan tegap dan kesan tangguh. Dia mempersilakan kami duduk dan menuangkan segelas air hangat untuk kami masing-masing. "Ibu, Bapak, harap tenang dan ceritakan kejadiannya dari awal secara perlahan," kata Inspektur Budi dengan suara tenang, seolah mencoba menenangkan kami. Sambil menahan emosi, saya menjelaskan semuanya dengan sejelas mungkin. Dari saat putri pamit ke perpustakaan hingga kami berdua menerobos hujan untuk mencarinya. Suami saya sesekali menambahkan bagian yang terlewat. Sambil mendengarkan, Inspektur Budi dengan cermat mencatat sesuatu di buku catatannya. Sesekali, dia mengangkat kepala dan mengajukan beberapa pertanyaan. "Apakah ada orang yang berkonflik dengan putri Anda? Apakah dia menunjukkan perilaku aneh belakangan ini? Siapa teman-teman dekatnya?" Kami hanya bisa menggelengkan kepala. "Putri anak yang sangat baik, Pak. Dia hanya tahu belajar. Teman-temannya pun hanya beberapa teman sekelas. Dan dia tidak akan pernah pergi jauh sendirian tanpa izin orang tua. Apalagi bertengkar dengan orang lain. Dia anak yang sangat penurut, tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya pada siapapun." Setelah mendengar semua cerita, Inspektur Budi terdiam sejenak, berpikir. Dia menelepon beberapa kali, dan suaranya berubah menjadi serius dan mendesak. Dia mengatakan akan segera mengerahkan tim investigasi. "Pertama, kami akan memeriksa semua CCTV dari rumah sampai perpustakaan. Lalu kami akan mendatangi sekolah dan rumah teman-temannya untuk mencari informasi. Untuk sementara, Bapak dan Ibu pulanglah dulu dan beristirahat. Jika ada kabar baru, kami akan segera menghubungi." Kami mengucapkan terima kasih kepada Inspektur Budi,
dan meninggalkan kantor polisi dengan langkah berat, ada secercah harapan yang tumbuh di hati kami. Polisi pasti bisa menemukan putri kami. Mereka profesional dan punya peralatan, pasti akan lebih cepat daripada kami yang sudah tua. Namun, hari demi hari berlalu, harapan itu perlahan memudar. Inspektur Budi beberapa kali datang ke rumah kami untuk melaporkan perkembangan investigasi, tetapi semuanya menemui jalan buntu. CCTV hanya merekam Putri keluar dari perpustakaan pada pukul 5 sore. Setelah itu, dia berjalan ke arah rusun. Di sebuah persimpangan yang tidak memiliki CCTV, sosok Putri benar-benar lenyap, seolah menguap ke udara. Polisi telah menanyai teman-teman, guru, bahkan para pedagang kaki lima di sekitar sana, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat Putri setelah waktu itu. Hujan lebat yang turun sesaat setelahnya telah menghapus semua jejak yang mungkin ada di jalan. Tidak ada saksi, tidak ada surat ancaman, tidak ada telepon apapun, putriku lenyap tanpa jejak, seperti setetes air yang larut di sungai. Keheningan itu menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Lebih menakutkan daripada kabar buruk sekalipun, waktu adalah racun yang kejam. Alih-alih menyembuhkan luka, ia justru membuatnya membusuk dari dalam. 3 tahun telah berlalu sejak Putri hilang. Selama 3 tahun, lebih dari 1000 hari, kami hidup di antara rasa bersalah, penderitaan, harapan, dan keputusasaan. Tidak ada yang berubah di rumah kami. Saya tidak mengizinkan suami saya untuk membereskan atau membuang barang-barang di kamar putriku. Semuanya dijaga seperti saat dia pergi. Di atas meja, buku masih terbuka, dan gaun kesayangannya masih tergantung di lemari. Boneka beruang yang biasa ia peluk saat tidur juga masih duduk di kepala tempat tidur. Kadang-kadang, saya masuk ke kamarnya, membersihkan debu dari setiap barang, dan merapikan buku-bukunya. Saya melakukan semua itu seperti mesin, tanpa sadar. Saya ingin merasa seolah kehangatan putriku masih tertinggal di suatu tempat di sini. Namun, setiap kali melakukannya, hati saya hancur berkeping-keping. Kamarnya bersih dan rapi, tetapi terasa hampa dan dingin, tanpa kehidupan. Seperti kotak kaca yang memajang kenangan indah namun menyakitkan. Suami saya berubah dari orang yang ceria dan banyak bicara menjadi pendiam dan murung. Rambutnya memutih dengan cepat. Setiap malam setelah makan, dia akan duduk diam di dekat jendela, menatap kosong ke halaman rusun tempat putri biasa bermain. Saya tahu suami saya juga menderita, sama seperti saya. Tetapi sebagai seorang pria, dia menahan kesedihannya untuk menjadi sandaran bagi saya. Namun, pada suatu malam, saat saya terbangun, saya melihat suami saya duduk sendirian di ruang tamu, memegang foto putri kami dan diam-diam menyeka air matanya. Melihat punggungnya yang kesepian, hati saya terasa perih. Hidup kami terbelah dua oleh penderitaan. Di siang hari, kami berusaha hidup seperti orang normal. Saya pergi ke pasar, memasak, dan membersihkan rumah. Suami saya membaca koran dan menonton berita. Namun, di malam hari, penderitaan itu kembali hidup dan menggerogoti jiwa kami. Di meja makan, hanya ada 2 bayangan kami yang tua, duduk berhadapan dalam diam, memaksakan diri menelan makanan. Suara tawa sudah lama hilang dari rumah ini, kami telah melakukan semua yang kami bisa. Kami mencetak ribuan lembar pamflet berisi foto dan informasi putri dan menempelkannya di tiang listrik, halte bus, dan stasiun kereta. Setiap kali ada kabar tentang anak yang mirip putri, dimanapun itu, suami saya tidak akan segan-ragan mendatanginya. Namun, setiap kali, dia hanya kembali dengan wajah lelah dan mata yang semakin dalam. Harapan yang menyala redup selalu padam dengan sia-sia. Para tetangga awalnya sering datang menanyakan kabar dan menghibur, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka kembali ke kehidupan masing-masing. Sapaan menjadi jarang, dan digantikan oleh tatapan iba dan simpati. Saya takut dengan tatapan itu. Saya perlahan-lahan menghindari orang dan menutup pintu hati. Rumah kami menjadi pulau yang sepi di tengah kompleks rusun yang ramai. Luka kehilangan anak tidak akan pernah sembuh. Itu telah menjadi bagian dari hidup kami, penderitaan kronis. Kadang-kadang saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kami harus hidup di neraka ini? Selama 3 tahun penderitaan, kesehatan saya menurun drastis. Saya menderita insomnia parah.
Sepanjang malam, saya hanya berguling-guling, menatap langit-langit yang gelap, dan kepala saya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Di mana putriku? Apakah dia masih hidup? Atau sudah tiada? Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak kembali kepada orang tuanya? Ribuan pertanyaan menyiksa saya setiap malam. Lalu, saya mulai mengalami mimpi aneh. Bukan mimpi biasa yang kabur dan acak-acakan. Mimpi itu begitu nyata hingga membuat saya merinding. Setiap malam, begitu saya tertidur, adegan yang sama berulang. Dalam mimpi, saya berdiri di depan sebuah ruang air yang luas dan besar. Airnya biru dan jernih, tetapi kedalamannya tak terhingga. Dan dari bawah air itu, putriku muncul. Dia mengenakan seragam yang sama seperti hari ia hilang, dan rambut hitamnya yang panjang mengambang di atas air. Wajahnya pucat dan matanya terpejam, tetapi tidak terlihat menderita. Dia tampak seperti sedang tidur dengan damai. Saya memanggil namanya dan mencoba berenang ke arahnya, tetapi tubuh saya kaku seperti batu dan tidak bisa bergerak. Putriku terus mengambang, semakin menjauh dari saya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Matanya tidak menatap saya, tetapi ke arah lain. Perlahan, dia mengangkat satu tangan dan menunjuk lurus ke satu arah dengan jari telunjuknya. Saya menyipitkan mata, mengikuti arah yang ditunjuknya. Di sana ada sebuah dinding kaca raksasa, dan di dalamnya, ada bebatuan vulkanik kemerahan dan beberapa ekor ikan arwana merah berenang dengan anggun. Itu adalah sebuah akuarium. Jantung saya berdebar kencang. Saya mengenali pemandangan itu. Dinding kaca itu, ikan-ikan arwana itu. Itu adalah akuarium di rumah Bapak Tirtayasa, yang tinggal di seberang rumah kami. Saat saya menyadari hal itu, sosok putriku dan air biru itu lenyap. Saya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Jantung saya masih berdebar kencang. Mimpi itu berulang setiap malam, tanpa satu detail pun yang berbeda. Awalnya, saya pikir saya hanya berhalusinasi karena terlalu sedih dan merindukan putri saya. Tetapi karena mimpi itu berulang dengan sangat presisi, saya mulai berpikir lain. Mengapa harus air? Mengapa harus akuarium Bapak Tirtayasa? Firasat seorang ibu, sesuatu dari lubuk hati saya, berteriak dengan kuat. Saya tidak lagi menganggapnya sebagai mimpi biasa, ini adalah sebuah pesan. Putri saya mencoba memberitahu saya sesuatu. Jangan-jangan, putriku ada di dalam akuarium itu? Pikiran gila itu membuat saya merinding, tetapi pikiran itu tidak pernah meninggalkan kepala saya, baik saat tidur maupun saat terjaga. Saya mulai mempercayai cerita yang tidak masuk akal itu. Sebuah keyakinan yang lahir dari cinta dan keputusasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dengan keyakinan samar dari mimpi itu, saya memutuskan untuk memberitahu suami saya. Suatu pagi, saat kami duduk diam di meja makan, saya menarik napas dalam-dalam dan memberanikan diri untuk berbicara. Pak, akhir-akhir ini aku sering bermimpi tentang putri. Suami saya mengangkat kepala. Sedikit minat terlihat di matanya yang lelah. Mimpi apa lagi? Putri ada di dalam air biru, lalu dia menunjuk ke rumah Pak Tirtayasa. Dia menunjuk lurus ke arah akuarium arwana raksasa di rumahnya. Saya mengatakannya dengan cepat, dengan suara bergetar, tidak berani menatap mata suami saya. Sepertinya ada sesuatu di akuarium itu. Jangan-jangan putri kita. Sebelum saya selesai bicara, suami saya memotong. Kamu mulai berpikir yang tidak-tidak lagi. Kamu hanya kelelahan dan berhalusinasi. Mana mungkin putri kita ada di sana? Itu tidak masuk akal. Suami saya menghela napas dengan suara iba. Aku tahu hatimu sakit. Aku juga begitu. Tapi kita harus lebih realistis. Jangan berpegang pada mimpi yang tidak jelas seperti itu. Polisi kan sudah memeriksa semuanya. Pak Tirtayasa itu juga sudah diinterogasi 3 tahun lalu dan punya alibi yang kuat. Mendengar kata-kata suami saya, harapan yang baru saja mekar seolah disiram air dingin. Saya tahu perkataannya masuk akal. Orang waras manapun tidak akan percaya bahwa putrinya ada di dalam akuarium tetangga hanya karena sebuah mimpi. Tetapi firasat saya, firasat yang hanya dimiliki seorang ibu, berteriak bahwa saya benar. Tapi aneh kan? Kenapa aku bermimpi hal yang sama setiap malam? Mimpi itu begitu nyata, tidak seperti mimpi biasa. Saya mencoba meyakinkannya,
Tetapi suami saya hanya menggelengkan kepala pelan dan pergi ke beranda untuk merokok. Saya merasa kesepian dan tidak berdaya. Bahkan suami yang telah menemani seumur hidup pun tidak mempercayai saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah saya berteriak pada dunia bahwa putri saya meminta tolong dalam mimpi? Orang-orang pasti akan menganggap saya gila karena kesedihan kehilangan anak. Sejak hari itu, obsesi saya semakin parah. Saya tidak bisa tidur lagi. Setiap kali saya memejamkan mata, sosok putri saya yang mengambang di air biru muncul. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa rumah kami dan rumah Bapak Tirtayasa saling berhadapan, dipisahkan oleh halaman. Setiap malam, saat semuanya hening, suara filter akuarium dari rumah Bapak Tirtayasa terdengar, suara ngung, ngung, yang monoton itu. Suara yang dulu tidak pernah saya pedulikan, kini terasa seperti jarum yang menusuk gendang telinga dan hati saya yang berdarah. Suara itu seperti panggilan dari dunia tak terlihat, seperti bisikan putriku dari dalam air yang dalam. Saya mulai takut pada rumah saya sendiri. Saya tidak ingin pergi ke beranda atau menatap ke arah rumah Bapak Tirtayasa. Tetapi pada saat yang sama, dorongan kuat untuk melakukan sesuatu terus mendesak saya. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan mati seperti ini. Meskipun hanya ada harapan seperjuta, meskipun orang-orang akan menganggapku gila, aku harus mengungkap kebenaran. Firasat seorang ibu memberitahuku, jawaban atas hilangnya putriku ada di balik pintu besi dingin Bapak Tirtayasa, di seberang halaman itu. Bapak Tirtayasa adalah tetangga yang sudah tinggal di sana sejak kami pindah ke rusun ini. Dia tinggal sendirian di rumah seberang. Saya dengar istrinya meninggal muda karena sakit, dan mereka tidak punya anak. Bapak Tirtayasa seumuran dengan suami saya, tetapi terlihat jauh lebih tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, dan wajahnya selalu berkerut. Dia hidup sangat kesepian dan tertutup, hampir tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Bahkan jika berpapasan, dia hanya mengangguk enggan, lalu berjalan cepat sambil menghindari tatapan orang lain. Semua orang di rusun ini tahu bahwa Bapak Tirtayasa memiliki kepribadian yang aneh. Dia tidak punya teman, dan tidak ada kerabat yang pernah mengunjunginya. Hidupnya hanya berputar di sekitar beberapa ekor ikan arwana. Dia merawat ikan-ikan itu dengan lebih telaten daripada merawat anak. Setiap pagi, dia terlihat mengganti air dan memberi makan. Saya dengar ikan arwananya sangat langka dan mahal, bahkan harga seekornya bisa setara dengan harga 1 unit rusun. Hal yang paling menonjol dan misterius dari rumahnya adalah akuarium raksasa itu. Bukan akuarium biasa yang ada di rumah-rumah pada umumnya. Akuarium itu ditanam di dalam dinding dan memakan hampir separuh ruang tamunya, tampak seperti akuarium mini di kebun binatang. Kaca akuariumnya sangat tebal, dan airnya selalu berwarna kehijauan karena lampu di dalamnya. Pemandangan beberapa ekor arwana merah sebesar lengan orang dewasa yang berenang anggun di balik kaca itu indah, tetapi juga memancarkan suasana yang agak menyeramkan. 3 tahun lalu, saat putri hilang, polisi juga mendatangi dan memeriksa rumah Bapak Tirtayasa, seperti semua penghuni lainnya. Saat itu, dia menyatakan bahwa sepanjang sore saat hujan, dia hanya di rumah menonton TV dan merawat akuariumnya, dan tidak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh. Dia berbicara dengan tenang dan jelas kepada polisi, dan tidak ada hal yang mencurigakan. Selain itu, dia adalah seorang duda yang hidup sendiri, tidak punya alasan untuk terlibat dengan seorang gadis berusia 16 tahun. Jadi, dia segera dikeluarkan dari daftar tersangka. Namun, sekarang di mata saya, semua tentang Bapak Tirtayasa tampak mencurigakan. Kesendiriannya, kepribadiannya yang aneh, dan terutama akuarium raksasa itu, semuanya diselimuti misteri. Mengapa seorang pria yang hidup sendiri membutuhkan akuarium sebesar itu? Mengapa dia mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya pada ikan-ikan yang tak berperasaan itu? Dan mengapa dalam mimpiku, putriku menunjuk ke akuarium itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. Saya mulai mengingat detail-detail kecil yang dulu tidak pernah saya perhatikan. Ketika saya menjemur pakaian di beranda, dan secara tidak sengaja melihat ke arah rumahnya, tirai ruang tamunya selalu tertutup rapat, hanya menyisakan celah yang sangat kecil. Di malam hari, satu-satunya cahaya yang keluar dari rumah itu adalah cahaya hijau samar dari akuarium.
Bapak Tirtayasa seperti siput yang selalu bersembunyi di dalam cangkangnya yang keras. Apa yang dia sembunyikan di balik pintu itu, di balik dinding kaca akuarium itu? Keraguan di dalam diri saya semakin membesar dan berubah menjadi keyakinan kuat bahwa saya harus menyingkap tabir rahasia itu. Sejak keraguan itu muncul, saya mulai mengamati Bapak Tirtayasa secara diam-diam. Saya tidak lagi menghindari arah rumahnya. Sebaliknya, saya menghabiskan sebagian besar hari saya duduk di dekat jendela kamar, sedikit menyingkap tirai, dan mengamati setiap gerak-geriknya. Bapak Tirtayasa memiliki rutinitas yang sangat teratur. Tepat pukul 6 pagi, dia membuka pintu dan melakukan senam di selasar. Pukul 7, dia pergi ke pasar dengan keranjang belanja. Pukul 8, dia kembali ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan tidak keluar sampai sore. Pukul 5 sore, dia membuka pintu lagi untuk membuang sampah. Semuanya seperti mesin yang terprogram, berulang setiap hari, tanpa selisih 1 menit pun. Rutinitas yang teratur itu bukannya menenangkan saya, malah membuat saya semakin cemas. Itu terasa seperti kamuflase yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak normal di dalamnya. Perhatian utama saya tertuju pada jendela rumahnya. Seperti yang pernah saya lihat sebelumnya, jendelanya selalu ditutupi oleh tirai abu-abu tebal. Baik cuaca cerah maupun mendung, tirai itu tidak pernah dibuka. Ruang tamunya tampak benar-benar terisolasi dari dunia luar. Mengapa seseorang ingin hidup di ruang yang pengap tanpa sinar matahari? Apakah ada sesuatu di dalam yang tidak boleh dilihat orang lain? Setiap malam, saat lampu-lampu rusun menyala, cahaya hijau yang familiar keluar dari rumahnya. Cahaya itu merembes melalui celah jendela dan meninggalkan jejak samar di selasar. Cahaya itu membuat rumahnya tampak semakin dingin dan menyeramkan. Saya sering duduk diam dalam gelap, menatap tajam cahaya itu, dan membayangkan apa yang terjadi di balik tirai. Saya membayangkan putri saya terkurung di sana, meminta pertolongan dengan putus asa dari dalam air biru. Pikiran-pikiran itu menyiksa saya, tetapi pada saat yang sama, memicu dorongan untuk bertindak lebih berani. Suatu hari, saya memutuskan untuk melakukan tes kecil. Sore hari, saat melihat Bapak Tirtayasa keluar untuk membuang sampah, saya juga keluar seolah-olah kebetulan. Saya tersenyum seramah mungkin dan berkata, "Selamat sore, Pak Tirtayasa." "Dari mana, Pak?" Bapak Tirtayasa terkejut dan menatap saya. Ada kebingungan di matanya. Dia menjawab dengan canggung, "Oh, iya. Selamat sore. Ini, baru saja buang sampah." Saya bertanya dengan santai, seolah tidak ada maksud apa-apa. "Bagaimana kabar ikan arwananya, Pak?" Kata orang-orang, ikannya cantik-cantik sekali karena Bapak pintar merawatnya. Begitu saya menyebut tentang akuarium, ekspresi Bapak Tirtayasa langsung berubah. Senyum canggung di bibirnya lenyap, dan digantikan oleh kewaspadaan dan ketidaksenangan yang jelas. Dia tidak menjawab pertanyaan saya, hanya mendengus, lalu buru-buru membawa tempat sampah kosongnya masuk ke rumah dan membanting pintu. Suara pintu besi yang terbanting bergema keras di selasar. Reaksinya membuat saya terdiam. Hanya bertanya kabar ikan, mengapa sikapnya seperti itu? Jelas dia menyembunyikan sesuatu. Apapun yang berhubungan dengan akuarium membuatnya tegang dan defensif. Reaksi tidak normal ini, meskipun hanya detail kecil, mengubah keraguan saya menjadi keyakinan. Bapak Tirtayasa jelas memiliki rahasia, dan saya percaya rahasia itu berhubungan dengan hilangnya putri saya. Setelah ditolak mentah-mentah oleh Bapak Tirtayasa, saya sadar bahwa saya tidak bisa mendekatinya dengan cara biasa. Dia mulai waspada terhadap saya, dan untuk mengetahui kebenaran, saya harus masuk ke dalam rumahnya dan melihat akuarium itu dengan mata kepala sendiri. Sebuah rencana yang berani dan berbahaya mulai terbentuk di kepala saya. Saya memutuskan untuk memanfaatkan kebiasaan para tetangga di rusun yang sering meminjam hal-hal sepele seperti kecap, cabai, atau bawang. Ini adalah alasan yang sempurna untuk mengetuk pintu rumah orang lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya mengincar waktu pagi hari, setelah Bapak Tirtayasa pulang dari pasar dan berada di rumah. Saat berdiri di depan pintu besinya yang dingin, jantung saya berdebar kencang. Saya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu mengangkat tangan yang gemetar untuk mengetuk pintu. Tok,
Tok, tok. Sesaat kemudian, terdengar suara sandal diseret dari dalam, dan pintu terbuka sedikit. Bapak Tirtayasa menatap saya dengan curiga. Ada apa? Saya memasang ekspresi senormal mungkin sambil menyodorkan mangkuk kosong. Pak Tirtayasa, maaf mengganggu. Tiba-tiba kecap manis saya habis, padahal saya sedang masak semur. Boleh saya minta sedikit? Nanti setelah ke pasar, saya langsung ganti. Bapak Tirtayasa menatap saya lekat-lekat dengan wajah penuh curiga. Dia ragu-ragu cukup lama. Saya pikir dia akan menolak dan menutup pintu. Tetapi mungkin karena alasan saya terlalu biasa dan masuk akal, akhirnya dia berkata dengan ketus, "Baiklah, masuk." Dia hanya membuka pintu selebar bahu, cukup bagi saya untuk menyelinap masuk. Begitu melangkah masuk, bau amis air dan pakan ikan menusuk hidung. Di luar masih siang, tetapi di dalam rumah gelap dan lembab. Dan saya melihatnya, akuarium raksasa yang muncul di depan mata saya begitu menekan dan menyeramkan. Jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Cahaya hijau dari dalamnya menerangi segalanya, membuat seluruh ruang tamu terendam dalam warna yang aneh. Ikan-ikan arwana merah raksasa berenang perlahan dan anggun seperti hantu. Dasar akuariumnya dilapisi pasir putih dan bebatuan vulkanik hitam berbentuk aneh, seperti pemandangan di dasar laut dalam. Saya membeku di tempat, tidak bisa melepaskan pandangan dari akuarium itu. Hawa dingin yang menusuk mengalir di punggung saya. Ini dia. Pemandangan dalam mimpiku. Saya merasa seolah-olah putri saya sedang menatap saya dari balik dinding kaca tebal itu. Kecapnya ada di dapur, ambil sendiri saja, suara Bapak Tirtayasa memecah lamunan saya. Saya terkejut dan buru-buru menoleh, tetapi tanpa sadar saya melontarkan pujian. Akuariumnya bagus sekali, ya, luar biasa. Saat itu, saya melihat ekspresi Bapak Tirtayasa berubah. Dia keluar dari dapur dan menatap saya dengan mata penuh amarah. Sudah cukup lihat-lihatnya. Kalau sudah dapat kecapnya, sekarang pergi. Rumah saya tidak suka didatangi tamu. Setelah selesai bicara, dia hampir mendorong saya keluar pintu dan membantingnya. Saya berdiri termangu di selasar. Mangkuk kosong masih ada di tangan saya. Saya tidak mendapatkan setetes pun kecap, tetapi saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Reaksinya yang kasar dan penuh kewaspadaan saat saya memuji akuariumnya. Itulah bukti paling pasti. Dia takut. Dia takut orang lain menaruh perhatian pada akuarium itu. Jika itu hanya akuarium biasa, mengapa harus takut? Firasat saya benar, dan mimpi saya benar. Di bawah air biru itu, tersembunyi sebuah rahasia mengerikan. Dan saya bersumpah, meskipun harus mempertaruhkan nyawa, saya akan menyeret rahasia itu ke terang. Kembali ke rumah, saya membanting pintu, bersandar di baliknya, dan terengah-engah. Jantung saya masih berdebar seperti jenderang perang. Akuarium yang menyeramkan itu dan sikap Bapak Tirtayasa tidak bisa hilang dari pikiran saya. Ketakutan awal segera berganti dengan emosi lain, kemarahan. Amarah yang hebat berkobar di dalam dada. Manusia itu, tetangga aneh yang selama ini tidak pernah kami curigai. Apa yang dia sembunyikan di rumah itu selama 3 tahun? Apa yang telah dia lakukan pada putriku? Semakin saya memikirkannya, semakin saya tidak bisa menahan amarah. Saya mengepalkan tangan dan berjalan mondar-mandir. Saya berharap punya kekuatan untuk mendobrak pintu rumahnya, mengobrak-abrik segalanya, dan menemukan putri saya. Tetapi saya tahu saya tidak bisa bertindak sendiri, saya hanya seorang wanita yang tak berdaya. Saya butuh bantuan hukum. Kali ini, saya tidak akan membiarkan siapapun mengabaikan kata-kata saya. Saya punya bukti. Meskipun itu hanya firasat dan reaksi mencurigakan Bapak Tirtayasa, bagi saya itu lebih pasti daripada bukti fisik apapun. Saya mencari suami saya, dia sedang membaca koran di kamar tidur. Saya menceritakan semua yang baru saja terjadi. Dari berpura-pura meminjam kecap untuk masuk ke rumahnya hingga kemarahannya yang panik saat saya menyinggung akuarium. Sekarang Bapak percaya, kan? Jelas ada yang tidak beres. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa dia bereaksi seperti itu? Pasti ada sesuatu di dalam akuarium itu. Pak, kita harus segera lapor polisi. Suara saya tegas,
tanpa keraguan sedikit pun. Kali ini, suami saya tidak mengabaikan saya. Wajahnya mengeras saat mendengar cerita saya, dan alisnya yang tebal berkerut, seolah sedang berpikir keras. Mungkin keyakinan di mata dan suara saya telah meyakinkannya, atau mungkin di lubuk hatinya, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita ke kantor polisi. Kali ini, kita harus menuntut mereka untuk menginvestigasi sampai tuntas. Mendengar kata-kata suami saya merasa seperti beban seberat gunung terangkat dari pundak. Akhirnya, ada yang percaya pada saya dan berdiri di sisi saya. Kami tidak menunda sedetik pun. Kami buru-buru berganti pakaian, mengunci pintu, dan langsung menuju kantor polisi. Saat bertemu Inspektur Budi lagi kali ini, sikap saya benar-benar berbeda. Saya bukan lagi seorang ibu yang meratap dalam keputusasaan. Di hadapannya, berdiri seorang ibu yang terbakar oleh amarah dan tekad untuk menuntut keadilan bagi putrinya. Saya menjelaskan kembali semua kecurigaan saya, mimpi yang berulang, dan terutama, saya menekankan reaksi abnormal Bapak Tirtayasa. Pak Inspektur, saya tahu apa yang saya katakan mungkin terdengar tidak masuk akal. Tetapi firasat seorang ibu tidak mungkin salah. Tolong, sekali ini saja, percayalah pada saya. Tolong periksa akuarium di rumah Bapak Tirtayasa. Saya merasa putri saya ada di tempat yang sangat dekat, dan jawabannya ada di sana. Jika kali ini pun tidak ditemukan apa-apa, saya akan menanggung semua konsekuensinya. Anda boleh menghukum saya karena menghalangi tugas petugas, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Saya mengucapkan kata-kata terakhir hampir seperti berteriak, dan air mata saya tumpah. Suami saya meletakkan tangannya di bahu saya, dan menatap Inspektur Budi dengan tatapan memohon. Penderitaan yang terpendam selama 3 tahun kini telah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Kami bertekad tidak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Inspektur Budi mendengarkan cerita kami dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi alisnya berkerut rapat. Dia adalah seorang detektif veteran, terbiasa dengan kasus-kasus rumit dan penderitaan keluarga korban. Dia mengerti bahwa orang yang putus asa bisa berpegang pada keyakinan yang paling tidak realistis. Ketika saya selesai bicara, dia masih duduk diam, mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Keheningannya membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Saya menahan napas, menunggu, sambil berdoa dalam hati. Akhirnya, dia membuka mulut, suaranya masih tenang dan rendah. Ibu, saya sangat memahami dan bersimpati dengan penderitaan Bapak dan Ibu, tetapi, mohon pahami juga posisi kami. Hukum bekerja berdasarkan bukti. Kami tidak bisa sembarangan menggeledah rumah warga hanya berdasarkan mimpi dan firasat. 3 tahun lalu, kami sudah memeriksa Bapak Tirtayasa dengan saksama. Dia tidak punya motif, dan tidak ada petunjuk apapun yang ditemukan terkait kasus ini. Jantung saya terasa jatuh. Lagi-lagi, logika dan prosedur yang rasional. Saya tahu perkataannya benar, tetapi bagaimana saya bisa menerimanya? Tapi reaksinya bagaimana? Kenapa dia begitu ketakutan saat saya menyinggung akuarium? Bukankah itu bukti? Bantah saya dengan suara marah. Itu bisa saja karena kepribadiannya yang aneh, dan tidak suka orang lain mencampuri urusan pribadinya. Itu tidak cukup untuk dijadikan bukti hukum, Bu, jelas Inspektur Budi dengan tenang. Saya putus asa. Semua usaha saya sepertinya akan sia-sia, air mata kembali mengalir di pipi saya. Saat itu, suami saya yang sedari tadi diam, angkat bicara. Suaranya serak dan pelan, tetapi penuh bobot. Pak Inspektur, saya tahu istri saya mungkin sedang sangat emosional. Tapi tolong lihat istri saya. Selama 3 tahun ini, tidak sehari pun dia bisa tidur nyenyak. Dia hidup seperti orang setengah mati karena anak kami. Saat ini, inilah satu-satunya harapannya. Sekecil apapun itu. Saya tidak tahu, apakah firasat istri saya benar atau salah. Tetapi saya percaya pada cinta seorang ibu. Kami mohon belas kasihan Bapak, tolong kami sekali ini saja. Cukup periksa akuariumnya saja. Jika tidak ada apa-apa, kami tidak akan mengganggu Bapak lagi. Kami akan menerima ini sebagai takdir kami.
Selesai bicara, suami saya berlutut di tempat. Pria yang seumur hidupnya tegar dan tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun, kini berlutut di hadapan orang yang usianya jauh di bawahnya. Saya terkejut dan mencoba membangunkan suami saya, tetapi dia menepis tangan saya. Tindakan suami saya membuat Inspektur Budi terkejut. Dia bangkit dari kursinya dan mendekati suami saya. "Bapak, jangan begini. Tolong berdiri." Dia bergantian menatap saya yang menangis tanpa suara dan pria tua terhormat yang merendahkan diri memohon padanya. Saya melihat secercah simpati dan iba di matanya. Mungkin penderitaan kami yang tak berujung dan cinta kami yang tak terbatas telah menggerakkan hati detektif yang tegar ini. Dia terdiam cukup lama, tampak berkonflik batin. Akhirnya, dia menghela napas panjang. "Baik. Bapak dan Ibu, silakan berdiri. Saya tidak bisa mengeluarkan surat perintah penggeledahan, tetapi saya bisa membentuk tim untuk mengunjungi rumah Bapak Tirtayasa dengan alasan pemeriksaan keamanan kebakaran dan instalasi listrik. Ini adalah kegiatan rutin di lingkungan ini. Dalam proses itu, kami akan secara kebetulan memeriksa area sekitar akuarium dengan lebih teliti. Dengan begitu, kita tidak melanggar hukum, dan keraguan Bapak dan Ibu bisa terjawab." Mendengar perkataannya, telinga saya berdengung. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Harapan kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Saya dan suami saling berpandangan dan menangis bahagia. Kami menggenggam tangan Inspektur Budi erat-erat dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Dia tidak hanya bertindak dengan nalar seorang polisi, tetapi juga dengan hati seorang manusia. Sore itu, Inspektur Budi menepati janjinya. Tim yang terdiri dari 3 orang, termasuk dirinya, datang ke Rusun Harapan Jaya. Mereka mengenakan pakaian sipil dan datang dengan mobil biasa agar tidak menarik perhatian. Inspektur Budi berpesan agar kami tetap tenang di dalam rumah dan tidak melakukan apapun yang bisa memprovokasi Bapak Tirtayasa. Saya bersembunyi di balik jendela, mengamati langkah mereka dengan jantung yang berdebar kencang. Tim investigasi berkeliling kompleks rusun, mengetuk beberapa pintu rumah lain untuk menanyakan kabar, lalu berhenti di depan rumah Bapak Tirtayasa. Semuanya tampak seperti pemeriksaan keamanan lingkungan yang biasa dan alami. Seorang petugas mengetuk pintu, dan sesaat kemudian, Bapak Tirtayasa membuka pintu. Dia tampak terkejut dan tidak bisa menyembunyikan rasa tidak senangnya melihat orang-orang asing itu. Inspektur Budi maju, menunjukkan kartu identitasnya, dan menjelaskan tujuan pemeriksaan. Meskipun enggan, di hadapan alasan yang sah dan sikap tegas tim investigasi, Bapak Tirtayasa tidak punya pilihan selain mempersilakan mereka masuk. Pintu besi tertutup, dan semua yang ada di dalam terhalang dari pandangan. Waktu menunggu terasa seperti keabadian. Saya dan suami duduk di dalam rumah, merasa cemas luar biasa. Setiap detik terasa seperti siksaan. Saya menangkupkan kedua tangan dan berdoa. Semoga firasat saya benar, semoga putri saya bisa diselamatkan. Sekitar 30 menit kemudian, pintu rumah Bapak Tirtayasa terbuka. Tim investigasi keluar, dan wajah semua orang tampak serius. Bapak Tirtayasa berdiri di depan pintu mengantar mereka, wajahnya pucat pasi. Tim investigasi memberi salam padanya, lalu langsung menuju tangga tanpa melirik ke arah rumah kami. Tindakan itu membuat jantung saya jatuh. Apakah mereka tidak menemukan apa-apa? Apakah saya benar-benar salah? Namun, hanya beberapa menit kemudian, ponsel saya berdering. Nomor Inspektur Budi. Dengan tangan gemetar, saya menjawab telepon. "Halo, Ibu Sari. Bisakah Ibu datang ke rumah Bapak Tirtayasa sekarang? Tapi tolong datang diam-diam, agar dia tidak sadar." Suara Inspektur Budi di seberang sana rendah dan mendesak. Tanpa perlu disuruh 2 kali, saya dan suami bergegas keluar rumah dan menuju rumah Bapak Tirtayasa sepelan mungkin. Di depan pintu, 2 petugas muda sudah menunggu. Mereka memberi isyarat agar kami masuk. Di dalam, Inspektur Budi berdiri sendirian di depan akuarium, Bapak Tirtayasa tidak terlihat. Mungkin sedang ditahan di ruangan lain dengan alasan lain. Inspektur Budi menoleh ke arah kami dengan tatapan yang rumit. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat sebuah benda kecil.
Itu adalah senter profesional dengan cahaya yang sangat kuat. Dia menyalakan senter dan menyorotkan seberkas cahaya ke dalam akuarium. Dia perlahan menggerakkan cahaya itu di sepanjang dasar akuarium, menyapu pasir putih dan bebatuan vulkanik hitam. Jantung saya terasa berhenti berdetak. "Lihat baik-baik di sini," kata Inspektur Budi pelan. Cahaya senter berhenti di sebuah celah kecil di antara bebatuan, tersembunyi di balik sebuah batu vulkanik besar. Awalnya, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa, tetapi saat Inspektur Budi sedikit menggoyangkan senternya, sesuatu yang sangat kecil berkilau, memantulkan cahaya logam. Benda itu sangat kecil, hampir menyatu dengan warna pasir dan batu. Tanpa senter yang kuat dan pengamatan yang teliti, tidak ada yang akan menyadarinya. Inspektur Budi menggunakan penjepit panjang, dengan hati-hati memasukkan tangannya ke dalam celah batu dan mengambil benda itu. Dia memasukkannya ke dalam kantong plastik bukti kecil. Saat dia mengangkatnya di depan mata kami, saya tidak bisa bernapas. Itu adalah liontin kalung perak berbentuk bulan sabit. Di atasnya, terukir inisial P yang sangat kecil. Seluruh tubuh saya gemetar. Suami saya di sebelah juga kehilangan kata-kata. Itu adalah kalung Putri, hadiah yang kami berikan untuk ulang tahunnya yang ke-15. Putri sangat menyayangi kalung itu dan selalu memakainya. Ternyata benar. Mimpiku adalah kenyataan, firasatku benar. Putriku, dia benar-benar ada di sini. Semua keraguan terkonfirmasi. Setelah 3 tahun pencarian yang putus asa, petunjuk terpenting akhirnya muncul. Segera setelah menemukan kalung itu, Inspektur Budi memberi isyarat kepada rekan-rekannya. 1 orang berjaga di luar, dan yang lain masuk ke kamar tidur, tempat Bapak Tirtayasa ditahan dengan alasan memeriksa sistem listrik. 2 menit kemudian, mereka membawa Bapak Tirtayasa ke ruang tamu. Melihat kami dan Inspektur Budi berdiri di depan akuarium, wajah Bapak Tirtayasa berubah menjadi kelabu. Dia panik dan mulai tergagap. Kenapa? Kenapa kalian di sini? Apa yang kalian lakukan di sini?" Inspektur Budi tidak menjawab, hanya diam-diam mengangkat kantong plastik berisi kalung itu di depan mata Bapak Tirtayasa. "Anda kenal benda ini?" Bapak Tirtayasa menyipitkan mata dan melihatnya. Saat dia menyadari apa itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kakinya lemas seolah kehilangan kekuatan. Dia mundur beberapa langkah sambil menggelengkan kepala dengan panik. "Saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihat benda ini. Anda yakin?" Suara Inspektur Budi setajam baja. "Benda ini ditemukan di dasar akuarium rumah Anda. Ini adalah kalung milik Putri, yang hilang 3 tahun lalu. Putri dari Bapak dan Ibu ini. Sekarang, apa ada yang ingin Anda katakan?" Wajah Bapak Tirtayasa memucat seperti kertas, dan keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Dia masih berusaha menyangkal. "Saya dijebak. Saya tidak tahu apa-apa. Bisa saja benda itu masuk secara tidak sengaja. Saya benar-benar tidak tahu." Tetapi ekspresinya yang ketakutan dan bicaranya yang tergagap sudah menjelaskan segalanya. Inspektur Budi menatap lurus ke matanya. Tatapannya setajam pisau. Dia mulai menggunakan teknik interogasi yang menembus psikologi penjahat. "Bapak Tirtayasa, lebih baik Anda jujur. 3 tahun lalu, tanggal 17 Juni sore, hujan turun sangat deras. Anda bilang Anda di rumah menonton TV, tetapi tetangga di bawah bersaksi bahwa sekitar pukul 6 sore, dia mendengar suara gaduh, suara pertengkaran, dan suara barang pecah dari rumah Anda. Saat itu, kami anggap tidak relevan, tetapi sekarang situasinya berbeda." Inspektur Budi berhenti sejenak, mengamati reaksi Bapak Tirtayasa. Dia terengah-engah, dan matanya terus bergerak liar. Inspektur Budi melanjutkan dengan nada yang lebih kuat. "Menurut CCTV, Putri hilang di gang dekat rusun. Dari sana ke rumah hanya 5 menit jalan kaki. Tepat setelah itu, hujan deras turun. Semuanya terjadi begitu cepat dan tampak seperti kebetulan. Apa yang Anda lakukan pada Putri? Mengapa kalungnya ada di akuarium Anda? Apakah Anda tahu bahwa dengan teknologi sekarang, kami bisa memeriksa setiap butir pasir di akuarium ini untuk menemukan jejak sekecil apapun?
terus menyangkal hanya akan memperberat hukuman Anda. Setiap kata Inspektur Budi adalah palu godam yang menghancurkan benteng pertahanan terakhir Bapak Tirtayasa. Dia menatap kosong ke akuarium, lalu menatap kami dengan mata penuh ketakutan dan kebencian. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menyangkal lagi. Rahasia yang dia pendam selama 3 tahun akhirnya terungkap keterang. Tiba-tiba, Bapak Tirtayasa jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan mulai menangis. Tetapi itu bukan tangisan penyesalan. Itu adalah tangisan marah dan getir dari seseorang yang terpojok. Saya tidak sengaja. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Itu kecelakaan. Saat mendengar kata membunuh, telinga saya berdengung dan kaki saya lemas. Jika suami saya tidak menahan, saya pasti sudah pingsan. Jadi, putriku sudah tidak ada di dunia ini. Harapan samar bahwa dia masih hidup, bahwa kami bisa menemukannya dan menyelamatkannya, hancur berkeping-keping. Bapak Tirtayasa telah mengaku, tetapi kebenaran yang akan dia ungkapkan adalah pisau yang akan merobek-robek hati saya yang sudah terluka. Meskipun begitu, saya harus mendengarnya. Saya harus tahu apa yang terjadi pada putri saya di sore hari yang naas itu. Bapak Tirtayasa duduk di lantai, meringkuk. Dengan suara gemetar dan terputus-putus, dia memulai cerita mengerikan 3 tahun lalu. Namun, ceritanya, meskipun penuh kejahatan, mengalir ke arah yang tidak pernah saya bayangkan. Penal. Sore itu, anak itu datang ke sini, kata Bapak Tirtayasa sambil menatap lantai. Dia menemukan saya. Menemukan apa? Tanya Inspektur Budi dengan nada membentak. Bapak Tirtayasa mengangkat kepala. Matanya penuh rasa malu dan ketakutan. Kamera tersembunyi. Saya memasang kamera tersembunyi yang sangat kecil, mengarah ke jendela kamarnya. Saya hanya iseng. Dunia di bawah kaki saya terasa runtuh. Manusia bejat ini. Dia telah mengintip putriku. Suami saya menggeram dan mengepalkan tangannya. Jika petugas di sebelahnya tidak menahan, dia pasti sudah menerkam Bapak Tirtayasa. Bapak Tirtayasa melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Entah bagaimana, hari itu dia tahu, dan dia datang ke rumah saya membawa kamera itu dan marah-marah. Dia bilang akan lapor polisi. Saya sangat takut. Saya memohon padanya untuk tidak melakukannya. Saya berjanji akan membuang semuanya. Tapi dia tidak mau dengar. Lalu, apa yang kamu lakukan padanya? Desak Inspektur Budi. Kami berebut. Saya hanya ingin merebut kamera itu untuk menghilangkan bukti. Saat kami saling dorong, saya tidak sengaja mendorongnya terlalu keras. Dia jatuh ke belakang dan kepalanya terbentur ujung lemari tua itu, dia langsung pingsan. Bapak Tirtayasa berhenti bicara, terengah-engah, saya menahan napas. Jantung saya terasa berhenti berdetak. Saat itu saya benar-benar panik. Saya takut kalau dia sadar dan lapor polisi. Saya pasti akan masuk penjara. Di luar, hujan mulai turun deras. Pikiran gila muncul di kepala saya. Saya akan menyembunyikannya dan membuat orang berpikir dia hilang karena hujan. Di mana kamu menyembunyikannya? Bapak Tirtayasa menunjuk dengan tangan gemetar ke dinding di seberang akuarium. Di balik lemari itu, ada ruang rahasia. Bekas gudang pemilik rumah lama. Pintunya sangat kecil dan terkamuflase. Saya menyeretnya ke dalam dan mengunci pintunya. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruangan itu. Pengakuan Bapak Tirtayasa membuat semua orang terdiam, putriku tidak dibunuh. Dia disekap. Selama 3 tahun ini, dia terkurung di sini, di balik dinding rumah ini, yang hanya dipisahkan oleh halaman. Lalu kalungnya, tanya Inspektur Budi. Saat kami berebut, kalungnya putus dan jatuh ke lantai. Terpental ke dekat akuarium, tapi saya tidak sadar. Mungkin saat saya membersihkan lantai, kalung itu tersapu bersama kerikil yang saya kumpulkan untuk dasar akuarium. Sampai hari ini saya sama sekali tidak tahu. Harapan yang luar biasa kuat menyala di dalam diri saya. Putriku masih hidup. Dia masih hidup. Rasa sakit yang luar biasa saat mengira dia telah tiada lenyap seketika, dan digantikan oleh kegembiraan dan harapan yang luar biasa.
Meskipun dia terkurung dan menderita tak terkatakan, putriku masih bernapas dan ada di dunia ini. Di mana ruangan itu? Buka sekarang. Teriak Inspektur Budi, tidak bisa lagi menahan ketenangannya. Bapak Tirtayasa, seperti boneka yang kehabisan tenaga, bangkit terhuyung-huyung dan memimpin tim investigasi ke lemari kayu tua itu. Dia meraba-raba sejenak, lalu melepaskan sebuah papan kayu yang terkamuflase di bagian belakang. Sebuah pintu besi kecil yang berkarat muncul. Kunci dimasukkan ke lubang kunci, dan dengan suara klik yang kering, pintu terbuka. Di baliknya, terlihat ruang yang gelap pekat dan lembab. Pintu besi berderit saat dibuka, menyemburkan udara pengap dan lembab yang terperangkap, membuat orang-orang di dekatnya mundur. Inspektur Budi menyalakan senter dan menyorot ke dalam kegelapan pekat. Ruangan itu sangat kecil, mungkin hanya beberapa meter persegi, tanpa jendela. Cahaya senter menyapu dinding yang bernoda dan sarang laba-laba yang memenuhi sudut-sudutnya. Lalu, cahaya itu berhenti di salah satu sudut ruangan. Di atas sebuah ranjang darurat yang sudah usang, sesosok tubuh kecil meringkuk. Rambut hitam panjang yang dulu begitu berkilau, kini kusut masai dan menutupi sebagian besar wajahnya. Orang itu mengenakan pakaian usang dan longgar. "Putri, apa itu kamu?" teriak saya dengan suara tercekat, berlari maju. Suami saya dan Inspektur Budi buru-buru mengikuti. Mendengar panggilan itu, tubuh itu sedikit bergerak, lalu perlahan mengangkat tubuhnya. Saat rambutnya tersibak dan wajahnya terlihat, jantung saya terasa berhenti berdetak. Itu adalah putriku, Putri. Tetapi dia bukan lagi gadis 16 tahun yang penuh semangat. Wajahnya pucat dan tirus, mata besarnya yang cekung dipenuhi ketakutan dan kebingungan terhadap cahaya dan orang-orang asing. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit. Dia tampak begitu rapuh dan lemah, seperti lilin di hadapan angin. Melihat keadaannya, hati saya terasa seperti disayat pisau. Selama 3 tahun ini, putriku hidup di neraka ini. Betapa takut, kesepian, dan putus asanya dia. Saya tidak ingin memikirkannya lagi. "Putri, ini ibu. Ibu dan bapak datang menjemputmu." Saya memeluk tubuh kurusnya dengan erat. Tubuh anak itu gemetar. Awalnya dia ketakutan dan meringkuk, tetapi saat merasakan kehangatan yang familiar dan suara saya, matanya yang kosong mulai menunjukkan reaksi. Perlahan, dia mengangkat kepala dan menatap saya, lalu menatap suami saya yang berdiri di sebelahnya sambil meneteskan air mata. "Ibu, Bapak," suaranya begitu lemah dan serak, hampir tidak terdengar. "Sudah berapa lama dia tidak berbicara?" "Iya, ini ibu, ini bapak, nak." Suami saya juga berlutut dan menggenggam tangan putri kami yang dingin dan kurus. Dan kemudian, seperti bendungan yang jebol, emosi anak itu yang terpendam selama 3 tahun meledak. Dia mulai menangis meraung-raung. Tangisan yang penuh amarah dan penderitaan. Dia memeluk saya erat-erat, seolah takut saya akan menghilang. "Ibu, aku takut. Aku rindu sekali sama ibu dan bapak. Kenapa baru datang sekarang?" Mendengar tangisan dan kata-katanya yang terputus-putus, hati saya hancur berkeping-keping, saya memeluknya semakin erat sambil menangis tanpa henti. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Seharusnya ibu menemukanmu lebih cepat." Kami bertiga, di dalam ruang rahasia yang gelap dan bau, saling berpelukan dan menangis. Itu adalah tangisan kesedihan atas penderitaan yang dialami orang yang kami cintai, sekaligus tangisan kebahagiaan karena bisa bertemu kembali. Setelah 3 tahun perpisahan, penantian, dan hidup di neraka keputusasaan, akhirnya keluarga kami bisa bersatu kembali. Inspektur Budi dan para petugas berdiri diam di ambang pintu, tidak mengganggu momen keluarga kami. Saya tahu di dalam hati mereka juga berkecamuk perasaan yang tak terlukiskan. Mereka telah menyaksikan TKP kejahatan yang mengerikan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh cinta seorang ibu. Sesaat kemudian, setelah emosi sedikit mereda, Inspektur Budi memerintahkan untuk membawakan air dan selimut hangat untuk putri. Dia memanggil ambulans untuk membawa anak itu ke rumah sakit dan memeriksa kondisi kesehatannya. Saat seorang petugas menggendongnya keluar dari ruangan gelap itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun,
Putri melihat sinar matahari. Dia menyipitkan mata, dan wajahnya masih dipenuhi ketakutan, tetapi di matanya, saya melihat secercah cahaya kehidupan. Putriku telah diselamatkan. Hidupnya dan hidup keluarga kami telah lahir kembali. Saat putriku dibawa ke rumah sakit, Bapak Tirtayasa diborgol dan digiring ke kantor polisi. Wajahnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, telah berubah menjadi abu. Dia berjalan terhuyung-huyung, punggungnya benar-benar bungkuk, seolah-olah beban dosanya telah menghancurkannya sepenuhnya. Kabar ditemukannya seorang gadis yang disekap selama 3 tahun mengguncang seluruh kota kecil yang tenang itu. Para penghuni rusun berhamburan keluar, semua orang terkejut dengan wajah tidak percaya. Mereka tidak bisa percaya bahwa tetangga mereka yang kesepian dan aneh, Bapak Tirtayasa, yang mereka lihat setiap hari, adalah iblis berwujud manusia. Mereka menatapnya dengan mata penuh amarah dan jijik. Kamuflase sempurna yang dia bangun selama 3 tahun telah runtuh total. Di kantor polisi, di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan kondisi putri saya, Bapak Tirtayasa menundukkan kepala dan mengakui semua kejahatannya. Dia menceritakan semua perbuatannya, dari memasang kamera tersembunyi, bertengkar dengan putri, hingga menyekapnya di ruang rahasia. Menurut pengakuannya, setelah membuat putri pingsan, dia mengurungnya di sana. Awalnya, dia hanya berencana mengurungnya selama beberapa hari untuk menakut-nakutinya agar tidak melapor ke polisi. Namun, saat kasus hilangnya putri diberitakan secara luas dan polisi mulai melakukan penyelidikan, dia semakin ketakutan. Dia takut jika melepaskan putri, dia akan melaporkannya, dan dia akan menerima hukuman berat. Ketakutan itu mengubahnya menjadi binatang, dan membuatnya mengambil keputusan yang lebih kejam, menyekap putri selamanya untuk membungkamnya. Selama 3 tahun, dia memperlakukan putriku seperti binatang. Setiap hari, dia hanya memberinya nasi dingin dan air secukupnya agar tidak mati kelaparan. Dia tidak pernah mengajaknya bicara, tidak pernah membiarkannya melihat sinar matahari, tidak pernah membiarkannya membaca buku, atau melakukan kegiatan apapun. Dia ingin membuat anak itu menjadi bodoh, kehilangan ingatan dan kemampuan berkomunikasi, sehingga jika suatu saat nanti ditemukan, kesaksiannya tidak akan berlaku. Mendengar pengakuannya yang disampaikan melalui Inspektur Budi, saya dan suami merasa lemas. Kejahatan Bapak Tirtayasa jauh lebih mengerikan dari yang kami bayangkan. Dia tidak hanya merampas 3 tahun masa muda putriku, tetapi juga menghancurkannya secara fisik dan mental. Amarah di dalam diri saya mencapai puncaknya. Saya hanya berharap hukum akan menghukumnya dengan seadil-adilnya. Beberapa bulan kemudian, persidangan digelar. Sidang Bapak Tirtayasa menarik perhatian seluruh kota. Di pengadilan, dia menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Dalam pernyataan terakhirnya, dia meminta maaf kepada keluarga kami dengan suara pelan dan memohon keringanan hukuman. Tetapi kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Atas berbagai tuduhan, termasuk penyekapan ilegal, pelanggaran privasi, dan penganiayaan, majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada Bapak Tirtayasa, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat mendengar putusan itu, saya menangis. Itu adalah tangisan kelegaan dan keyakinan pada keadilan. Putusan itu tidak bisa menggantikan penderitaan yang dialami putriku dan keluarga kami, tetapi setidaknya, iblis itu telah membayar perbuatannya. Keadilan, meskipun datang terlambat, akhirnya terwujud. Iblis itu telah dikurung, dan kini tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi. Vonis terhadap Bapak Tirtayasa adalah sebuah pembebasan mental, tetapi perjalanan untuk menyembuhkan luka putriku baru saja dimulai. Penyekapan selama 3 tahun dalam kegelapan meninggalkan luka yang dalam pada anak itu. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa putri menderita gizi buruk yang parah, atrofi otot karena kurang gerak, dan terutama, masalah psikologis yang serius. Anak itu menderita gangguan stres pasca-trauma, PTSD. Dia takut pada kegelapan dan ruang sempit, dan akan terkejut jika mendengar suara keras. Dia menjadi pendiam dan tertutup, dan matanya selalu dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Melihat keadaan putriku yang seperti itu, hati saya terasa perih. Setelah putri keluar dari rumah sakit, kami memutuskan untuk menjual rumah di Rusun Harapan Jaya.
Tempat itu terlalu terikat dengan kenangan yang menyakitkan. Kami membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang memiliki taman dan banyak sinar matahari. Kami berharap lingkungan yang baru dan damai bisa membantu pemulihan putri kami. Hari-hari pertama di rumah baru sangat berat. Putri masih belum bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Di malam hari, dia akan berteriak karena mimpi buruk, dan di siang hari, dia hanya duduk sendirian di kamarnya, menatap kosong keluar jendela. Kami berdua, dengan sabar, setiap hari mendampinginya. Saya memasakkan makanan lezat yang dulu disukainya, menceritakan cerita-cerita lucu, dan menonton film komedi bersama. Suami saya merawat taman dan menanam banyak mawar, bunga kesukaan putri. Dan untuk menjadi temannya, kami membelikan seekor anak anjing kecil dan memberinya nama Harapan. Kami juga secara rutin membawa putri ke psikolog. Psikolog itu, seorang wanita parubaya yang sangat lembut dan pengertian, dengan sabar berbicara dengan putri, mendengarkannya, dan melalui terapi yang tepat, membantu anak itu perlahan-lahan membuka hatinya. Proses penyembuhan berjalan sangat lambat, tetapi kami tidak pernah menyerah. Cinta keluarga adalah obat terbaik. Perlahan-lahan, saya mulai melihat perubahan positif pada putri saya. Dia mulai berbicara lebih banyak. Kadang-kadang, saya melihatnya tersenyum saat bermain dengan Harapan. Suatu hari, dia bahkan keluar ke taman dan membantu ayahnya menyiram tanaman. Suatu sore yang cerah, saat saya sedang membaca buku di teras, putri keluar dari rumah dan membawakan saya secangkir teh hangat. Dia duduk di sebelah saya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ibu, aku ingin kembali ke sekolah." Mendengar kata-kata itu, saya membeku. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya melihat tekad yang kuat bersinar di matanya, air mata mengalir di pipi saya, tapi kali ini, air mata kebahagiaan. "Tentu saja, Nak, kapanpun kamu mau, kamu bisa kembali. Ibu dan Bapak akan selalu mendukungmu." Hari di mana putri kembali ke sekolah adalah hari yang sangat istimewa. Dia harus belajar lagi untuk mengejar ketertinggalan selama 3 tahun, tetapi dia berusaha sangat keras. Teman-teman dan guru-gurunya, yang mengetahui situasinya, semuanya membantu dengan hangat. Kehidupan baru keluarga kami dimulai seperti itu. Luka di hati kami mungkin tidak akan pernah sembuh total, tetapi kami belajar untuk hidup dengannya. Melihat putriku perlahan-lahan kembali tersenyum dan menemukan kegembiraan hidup, saya tahu bahwa badai telah benar-benar berlalu. Keluarga kami, setelah melewati tahun-tahun penderitaan, akhirnya menemukan kedamaian sejati. Saat putri perlahan pulih, banyak perubahan juga terjadi dalam kehidupan kami sebagai suami istri. Penderitaan dan cobaan tidak menghancurkan kami. Sebaliknya, itu membuat kami lebih kuat dan lebih erat. Setelah melalui masa tersulit dalam hidup, saya menyadari betapa berharganya kehidupan, keluarga, dan cinta. Saya bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menyalahkan takdir. Saya menemukan tujuan hidup yang baru. Saya mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Terutama, saya mendedikasikan banyak waktu untuk sebuah yayasan yang membantu mencari anak-anak hilang. Berdasarkan cerita dan pengalaman saya menghibur dan membantu keluarga yang mengalami nasib yang sama. Saya memahami rasa sakit dan keputusasaan mereka lebih dari siapapun. Saya ingin mengatakan kepada mereka untuk tidak pernah menyerah pada harapan. Keajaiban itu benar-benar ada, dan firasat seorang ibu serta cinta keluarga memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi. Setiap kali saya membantu sebuah keluarga bersatu kembali, atau sekadar memberikan sedikit penghiburan dan harapan, hidup saya terasa lebih berarti. Penderitaan masa lalu pun terasa sedikit memudar. Suami saya juga berubah. Dia tidak lagi pendiam dan murung. Dia menjadi lebih ceria dan terbuka. Dia bergabung dengan klub catur di balai warga, dan sesekali ikut kegiatan sosial bersama saya. Menemukan kembali putrinya seolah menyalakan kembali api dalam hidupnya. Setelah melewati begitu banyak badai, cinta kami menjadi lebih dalam dan lebih kuat. Kami belajar menghargai setiap momen kebersamaan, setiap kali makan bersama sebagai keluarga. Putri, dengan usaha yang tak kenal lelah,
Akhirnya lulus SMA dengan nilai yang sangat baik. Dia memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi. Dia berkata, berdasarkan pengalamannya yang menyakitkan, dia ingin membantu orang-orang yang bernasib sama dan menyembuhkan luka batin mereka. Mendengar itu, saya dan suami sangat bangga. Putriku tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga terlahir kembali dari abu menjadi orang yang lebih kuat dan penuh kasih. Cinta, ketekunan, dan keyakinan telah membantu keluarga kami mengatasi cobaan terberat. Kami tidak hanya mendapatkan kembali putri kami, tetapi juga mendapatkan kembali diri kami sendiri, dan menemukan makna hidup yang lebih mulia. Kami telah membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kejam takdir, selama ada cinta dan harapan, manusia bisa mengatasi segalanya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan keluarga kami membuka babak baru yang penuh cahaya dan kegembiraan. Rumah kecil kami di pinggiran kota selalu dipenuhi tawa. Putri, setelah lulus kuliah, menjadi seorang psikolog yang kompeten. Dia bekerja di sebuah pusat perlindungan anak, menggunakan semua pengetahuan dan empatinya untuk menyembuhkan jiwa-jiwa muda yang terluka. Melihatnya tumbuh menjadi wanita yang dewasa, percaya diri, dan penuh kasih, saya dan suami merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Putriku tidak hanya menjadi kebanggaan kami, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kadang-kadang di akhir pekan, kami sekeluarga berziarah ke makam kakek neneknya. Tetapi kami tidak lagi datang dengan kesedihan. Kami menceritakan kepada mereka tentang kehidupan baru keluarga kami, tentang cucu perempuan mereka yang kuat dan hebat, dan tentang keluarga-keluarga lain yang telah kami bantu. Saya terus aktif dalam kegiatan sosial, dan Yayasan Anak Hilang tempat saya berpartisipasi semakin berkembang, membantu lebih banyak keluarga bersatu kembali. Kisah keluarga kami telah menjadi simbol harapan dan bukti nyata kekuatan cinta seorang ibu. Setiap kali kami menghadapi kesulitan atau cobaan dalam hidup, kami mengingat kembali hari-hari yang telah kami lalui. 3 tahun yang seperti neraka, mimpi-mimpi buruk, dan saat kami menemukan putri kami di ruangan gelap itu. Kenangan itu bukan lagi rasa sakit, melainkan sumber yang menyadarkan dan memberi kami kekuatan. Itu mengingatkan kami bahwa kami telah melewati yang terburuk, dan sekarang tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kami. Hidup terus berjalan, dengan suka, duka, dan luka yang tak akan pernah hilang. Tetapi di atas semua itu, selalu ada cinta dan harapan. Keluarga kami telah belajar untuk menghargai setiap hari kami hidup, setiap momen kebersamaan. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, cobaan apapun yang diberikan kehidupan, cinta keluarga akan selalu menjadi mercusuar yang menuntun kami, dan harapan tidak akan pernah padam.